apa sih yang ngebuat kita itu menjadi lebih hidup? Apa sih yang bisa ngebuat kita tuh bisa lebih produktif? Apa yang membuat kita jadi merasa lebih keren gitu? Teknologi itu cuman alat untuk bisa menghidupkan sesuatu dalam diri kita, either creativity, productivity, connections dengan orang lain gitu. So don't get it wrong gitu. Teknologi itu cuman cangkangnya aja gitu. Inilah Endgame. Halo teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lain. Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Indrawan Nugroho, founder dan CEO dari Cias. Indra, terima kasih. Selamat datang di show kita. Terima kasih Pak Gita, ini sebuah kehormatan bisa hadir di sini. Sama-sama. I've heard a lot about you. I've been following you. Saya mau ngobrol awalnya mengenai masa kecil Anda. Seperti biasa lah, cerita aja. Lahir di Jakarta 8 November ya? Yes. Tahun 76. Betul. Oke, silakan. Terus ke Australia, ke UI, ke BINUS, dan segalanya. Wow. Saya nggak tahu kalau Pak kita tahu banyak tentang saya. Ya, sudah cukup kayaknya tadi. Baik, makasih Pak Gita. Jadi, yes, 8 November 76. Saya lahir di Solo. Tapi hanya 6 bulan. Setelah itu saya pindah ke Jogja. Ibu saya orang Solo, bapak saya orang Jogja. Saya tinggal hanya sampai umur 1 tahun di Jogja. Kemudian saya besar di Jakarta. Jadi, kalau dibilang bahasa Jawa saya ngerti dikit ya, tapi kalau suruh bicara saya nggak berani gitu. Jadi mungkin saya lebih baik mengaku sebagai orang Jakarta saja. Gitu, Pak. Dan anyway, kalau ngomongin sejarah gitu ya, mungkin proper kalau saya cerita dulu kan tadi nama saya Indrawan Nugroho gitu ya, tapi sebenarnya aslinya nama saya bukan Indra Pak Gita. Jadi waktu saya lahir dulu, yang kasih saya nama pertama kali itu kakek saya. Saya dikasih nama sama kakek saya Indonesia Raya. Wow. Karena kakek Di saya itu paspornya pejuang. Indonesia Raya. Nah, untungnya nggak sampai ke akta. Jadi, karena kakek saya itu ikut perang dulu. Jadi dia pejuang, nasionalisnya tinggi, cucunya lahir Indonesia Raya. Bapak saya protes lah ceritanya waktu itu ya. Ini saya diceritain oleh ibu saya ya. Akhirnya nego bapak sama kakek saya. Karena khawatir kalau namanya Indonesia Raya tuh, aduh gimana gitu ya. Takut nanti dieja sama temennya. Akhirnya nego sepakat sebuah nama Indra. Lengkapnya Indrawan Nugroho. Yang ternyata tuh singkatan, Pak Gita. Indonesia Raya. One anak laki-laki, Nugroho anugerah. Wah, jadi Indra Nugroho itu anugerah seorang anak laki-laki yang jadi anugerah untuk kejayaan Indonesia. Itu to be honest itu kayak berat banget gitu ya bawa namanya gitu. So kayaknya terlahir dengan sebuah misi. Diceritain background ini waktu umur berapa Anda? Saya lupa ya. Masih kecil kan? Masih kecil, cuman saya cukup berumur untuk saya bisa mengingatnya tentu saja ya. Dan ever since ketika saya diminta untuk memperkenalkan diri itu seringkali saya cerita itu. Kenapa? Karena itu memberikan sedikit background terkait dengan diri saya sekarang jadinya. Jadi saya selalu ngomong sama istri saya gitu ya bahwa senangnya saya dengan istri saya itu jalan-jalan gitu. Istri saya fashion designer dan hobi saya itu nemenin dia fashion show. Itu hobi saya. Saya bilang sama istri saya, Bu nanti kalau ayah udah tua gitu, ayah nggak mau macam-macam lah, ayah cuma pengen nemenin bunda keliling dunia aja fashion show gitu. Udah itu udah happy ayah gitu. Dan every time kita pergi dari satu negara ke negara yang lain dan kita fashion Muslim ya. Oh iya, fashion Muslimah. Yes, Nina Nugroho. Kita tuh enjoying our time lah ketika kita jalan-jalan. Tapi ultimately kita itu nggak tahan lama-lama gitu. Jadi 10 hari gitu udah ya pulang yuk gitu. Iya yuk kita pulang aja yuk. So ketika misalnya saya diberikan pilihan gitu untuk menikmati hidup gitu di luar negeri gitu ya, misalnya dapat green card whatever gitu, mungkin saya tolak gitu, entah gimana gitu, kayak ada responsibility yang saya nggak tahu siapa yang ngasih responsibility itu, tapi I just somehow feel responsibility itu bahwa I'm on a mission gitu, aku ada sebuah misi yang aku emban dan kayaknya aku akan mengkhianati misi itu deh ketika so itu tarikan itu. Jadi
itulah sebabnya aku cerita tadi di depan tentang latar belakang nama Indra Nugroho itu. Saya dari kuliah dulu ya. Kuliah saya S1 saya di Melbourne University, bidangnya commerce. Honestly dulu saya ke Australia itu niatnya mau sekolah di Victorian College of the Arts, ya mau sekolah film ya. Tapi kemudian terdampar di sana karena krisis. Dan kemudian akhirnya ya sudah saya mendaftar di Melbourne University dan diterima di sana. Saya belajar commerce. Gitu. Second option saya sebenarnya commerce. First option saya adalah arts. Jadi saya sebenarnya jiwanya jiwa arts gitu. Yang tidak kesampaian. S2 saya di UI psikologi. S3 saya strategic management. Nah yang menarik adalah kenapa psikologi? Oke. I fall in love dengan people, dengan orang. Within the context of orang itu sangat multifaceted gitu ya. Very unique dan mereka tuh selalu surprising kita gitu. Jadi ada kalanya ketemu sama orang yang kita underestimate gitu, tapi at the later day gitu di hari berikutnya kita, wow, dia bisa begitu gitu. Di saat yang sama kita ketemu sama orang yang, wow, ini luar biasa banget gitu. Berapa waktu kemudian, oh my god, ternyata gitu ya. Dan kita ngelihat orang-orang yang ada di bawah, kemudian dia bisa struggles dan kemudian jadi hebat. Di saat yang sama orang-orang yang udah nyaman terus dia akhirnya hanya hal yang sepele habis hidupnya gitu ya. So itu memacu curiosity-nya saya dan sekaligus gimana aku bisa ikut turut ngebantu teman-teman itu. Nah, jalur yang saya ambil bukan di clinical psychology, tapi saya di psikologi SDM. Jadi lebih ke arahnya ke PIO ya, psikologi industri dan organisasi. S3 saya di strategic management karena memang saya merasa itu satu potongan puzzle yang saya belum pegang. Ya, commerce sangat bicara ya perdagangan ya, ya kita bicara supply and demand aja, kemudian psikologi ngomongin manusianya, tapi ultimately kita harus punya sesuatu yang berpikir agak sedikit makro, karena kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang worthy, yang signifikan di masa akan datang, kita nggak boleh cuman gelinding aja dengan hidupnya gitu. So kita harus punya strategic vision, kita harus punya cara untuk wujudkannya, maka akhirnya masuk ke strategic management. Dan yang menarik adalah ya Steve Jobs kan bilang bahwa kita hanya bisa menghubungkan titik-titik itu ketika kita melihat ke belakang gitu ya. Saya nggak pernah tahu itu waktu dulu saya ke Australia mau kuliah film, kemudian tiba-tiba nyasar ke commerce, kemudian saya pulang Indonesia saya belajar psikologi, kemudian S3 saya belajar strategic management gitu. Dan semakin kesini saya makin melihat titik-titik itu sambungannya gitu. Dan yang paling konkret itu adalah di masa pandemi ini ketika saya mulai buat video YouTube. Ya karena pandemi kosong, nggak ada aktivitas di luar rumah, saya stuck di rumah gitu dan ada kamera gitu dan I have to do something. Apa ya gitu. Tiba-tiba ya sudah switch the camera on and start speaking aja tuh di kamera gitu. Kalau saya ngeliat video saya dulu awal-awal tuh saya malu sekarang sebenarnya. Tapi kita semua begitu ya gitu ya. Kita kan semua berevolusi. Iya gitu dan nggak malu untuk mulai dari sesuatu yang seadanya aja dulu gitu ya. Karena pada akhirnya orang akan mengingat kita di ujungnya, di ujung akhirnya bukan di awalnya gitu. So saya enjoy banget sekarang membuat video-video di YouTube itu karena saya ngelihat itulah bentuk connecting the dot-nya saya gitu. Dimana teman-teman yang mengapresiasi video saya itu kan mengatakan the way you tell a story tentang sesuatu yang itu di kampus gue udah denger. Tapi pertama gue kagak paham, kedua gue ngantuk. Sekarang lebih enak dan paham. Yes. So saya mikir-mikir, saya nggak ngeh pada awalnya Pak Gita. Jadi saya baru tahu itu justru ketika teman-teman ngasih tahu ke saya gitu. Karena kan saya naturally aja gitu. Saya ada kamera, saya ngomong aja gitu ya. Kadang-kadang saya buat skripnya gitu. So looking back, ya itu kontribusi dari perjalanan hidup saya itu. Saya suka teater dulu, saya suka dengan storytelling, saya nulis cerpen, saya suka buat video-video gitu. Saya juga belajar psikologi, berarti harus ada unsur kemanusiaan di dalam setiap video, walaupun ngomongin sesuatu yang sangat
membosankan dalam tanda kutip gitu ya. Tapi harus Not ada true. harus ada human side-nya gitu. Contohnya misalnya ketika saya buat video tentang akuisisi Pixar oleh Disney, Ya. ya, Steve Oh, Jobs dengan menarik. Bob Iger. Bukunya menarik sekali. Iya, bagus Iya. banget itu bukunya Bob Iger. Ya. Nah, John Lasseter, Bob iya, Iger. ya itu ada semua ceritanya Luar di dalamnya. Nah, kalau misalnya saya cuma cerita tentang bagaimana sih proses akuisisi itu terjadi Iya. gitu ya, it's going to be boring kan, itu akan membosankan gitu ya. Iya. Untuk kebanyakan orang. Untuk orang yang menekuni itu pasti akan tertarik. Tapi untuk orang awam pasti itu akan membosankan gitu. Karena Iya. mereka somehow nggak bisa merelate dirinya dengan cerita itu. Iya. So, nggak tahu ya, naluri aja jadi ketemu, aku lagi lihat videonya Bob Iger, terus baca-baca bukunya lagi Steve Jobs. Ada satu cerita, momen yang sangat manusia sekali. Yang itu ngebuat proses akuisisi itu menjadi something bigger than just business acquisitions Iya. gitu. Nah, itu jadinya, sebuah pembahasan yang strategik, yang sebenarnya kompleks, tapi menjadi dekat dan menarik. Nah, itu yang saya enjoy di situ, Pak. Maka sampai hari ini tuh kan saya belum punya tim ya. Jadi Dan ngiri itu sama Pak karena- Gita ini, timnya lengkap. Itu karena unsur manusia. Apanya itu? Kalau CEO-nya Disney masih Michael Eisner, nggak kejadian. Ya. Karena Bob Iger tuh egonya lebih kecil, lebih rendah. Ya, itu Steve Jobs sama Nggak Eisner cocok. kan berantem terus itu. Nggak Di cocok. awal. Maka Apalagi ketika Eisner pertama kali menghubungi Steve Jobs kan Steve Jobs udah bete duluan kan gitu. Betul. Kamu anak buahnya si Eisner ya. Betul. Dan ya saya ingat banget lah waktu teman-teman di Pixar pada ngeluh kan mengenai gimana mereka dikompensasi dengan persentase yang kecil sekali. Si Steve itu dia mengingatkan, it's all about the pipeline. Ya kan, the pipeline of ideas. Begitu dia kasih lihat pipeline-nya, dia bisa renego 50-50, Pixar Disney Production, selesai. Terus akhirnya diakuisisi 7,4 miliar dolar. Yes. Itu luar biasa. Dan saya percaya itu karena unsur kemanusiaan atau unsur manusia. Karena mereka tuh cocok batinnya antara si Iger. Juga baca Ride of a Lifetime kan? Iya. Ya, itu juga luar biasa tuh. Iya. Saya belum selesai sih bacanya, tapi itu menarik sekali itu. Ya. Tapi oke, saya ngelihat Anda tuh sebagai storyteller yang luar biasa. Ya kan? Berkali-kali kita di sini tuh ngobrol mengenai gimana sih supaya Indonesia punya storyteller. Kita kurang kayaknya Iya. storytelling capabilities-nya. Iya. Bung Karno tuh mungkin manifestasi dari storytelling capability yang luar biasa. Ya kan? Tapi semenjak itu kurang. Dan ini kan cukup semarak nih. Ekosistem digital, orang udah mulai familiar sekali dari seluruh dunia mengenai apa yang terjadi di Indonesia, di Asia Tenggara. What's your view mengenai storytelling yang harus dilakukan oleh Indonesia dan Indonesians at a scale yang berarti? Iya. Sebenarnya kalau kita bicara Indonesia kekurangan storyteller, menurut saya nggak pas sebenarnya pada pandangan saya. Kita punya banyak storyteller. Pertanyaannya, what story yang mereka tell? Ya. Buktinya kita semua nggak pernah bisa lepas dari media sosial, TikTok, gosip di TV dan lain sebagainya. Itu kan semuanya kan story sebenarnya being told gitu. Dan kita tuh setiap hari dihujani oleh itu. Nah, yang kita kekurangan adalah sebenarnya storyteller yang dia menyuarakan tentang sesuatu yang memang meaningful kalau menurut saya. Nah, meaningful itu tergantung dari profesinya. Ya, bagi seorang pebisnis ya mungkin aspek bisnisnya, ekonominya, politiknya, ya. Bahasa atau budaya ya budayanya gitu. Nah, kenapa meaningful? Karena meaning itu yang kemudian membuat sebuah story itu menjadi menggerakkan orang. Bukan cuma sebagai sesuatu yang memuaskan, kita ketawa, kita senang, abis itu udah gitu, hilang. Itu karena nggak ada meaning di dalamnya. Meaning itu akan membekas banget gitu, di hati, di pikiran. Karena dia seolah-olah kayak menekan sebuah tombol di dalam diri kita yang tidak tertekan sebelumnya. Dan itu kayak ngebangunin kita. Oh iya gitu.
Dan kita tahu bahwa satu hal yang nggak pernah bisa kita ambil dari diri kita, dan begitu itu udah muncul dalam diri kita, itu akan berkembang besar dan akan menjadi sesuatu yang eksponensial di masa yang akan datang adalah idea. Idea itu kan can be dangerous. Ya. Dan dangerous itu dalam arti bisa positif, bisa negatif. Ya. So, story apa yang detail? Pertama itu dulu ya, story apa yang kita ceritakan. Baru kemudian kita bicara bagaimana menceritakan cerita itu. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang kawan yang juga punya sebuah misi yang sangat luar biasa tentang menyadarkan masyarakat Indonesia tentang kedaulatan digital. Gitu. Ngobrol, wow. Aku pada saat itu nggak terlalu ngeh sebenarnya tentang isu yang dia angkat. Tapi kemudian setelah ngobrol dengan dia tuh, bro itu penting banget. Gitu. Aku tahu itu sudah lama, tapi aku baru ngeklik sekarang betapa itu story harus detail. Dan bisa aku bilang, nah itulah alasan kenapa aku minta ketemu sama kamu, Indra, gitu. Help me tell that story. Gitu. Nah, itu yang aku maksud bahwa ada sebuah story yang meaningful, yang kalau itu disampaikan dengan cara yang tepat, itu orang akan nangkap itu sebagai sebuah meaning yang personal bahkan. Ya, kita harus membuat every story itu kan harus personal ya. Kalau nggak personal itu textbook namanya. Academic textbook itu nggak personal gitu. But ketika kita bisa bawa itu sebagai personal, kita bisa memberikan personal meaning tentang hal itu dan akhirnya merasa bahwa ini penting banget. Dan itu akan menggerakkan kita. Dan itu menghidupkan ide-ide di kepala kita, membangun idealisme kita. Wow, menurut aku itu akan luar biasa. Tapi gimana untuk itu bisa dikembangkan untuk konsumsi internasional? Ya kan? Mungkin konteks pertanyaan dan observasi saya adalah dalam konteks internasional. Kurang kita. Iya. Iya kan? Itu I totally agree di situ. We're damn good in our own little pond. Iya kan? Tapi how do we become really good di ocean? Yes. Iya kan? Nah, kalau kita mengidentify film-film yang keren dari Bollywood, dari Korea, nggak Parasite, Squid Game, atau The Gal atau apa yang dari India, itu kan kena banget kan? Itu dengan tema yang dan value yang universal. Tapi itu karena ada naratornya tuh. Kita tuh punya loh tema-tema yang sifatnya universal. Bukan hanya international, tapi universal. Ini tinggal disuarakan aja kan. Kita perlu tuh. Mungkin salah satu item ketika saya bilang tadi bahwa mencari story to tell itu tadi ya yang meaningful itu. Contoh konkret itu saya ingat sekali waktu itu saya ikut dalam kuliah gitu ya. Ada seorang pakar yang cerita dia dulu menemani pemerintah Indonesia untuk mempromosikan budaya Indonesia, produk Indonesia. Salah satunya adalah ikan arwana. Dipromosikan. Terus ketika dipamerkan cuma ditulis ikan arwana. Gitu. Terus tamu datang gitu, ini apa? Ikan arwana. Oke, lewat lagi gitu. Terus dia menyampaikan ini, sayang banget katanya. Coba kita cerita kisah ikan arwana. Ini kan dragonfish nih. Gitu. Gimana mitos di baliknya? Gimana dia bisa akhirnya jadi ini bukan sembarang ikan. Nah dengan cerita di balik ikannya itu. Kita bisa bicara banyak tentang Indonesia, tentang keragaman budaya kita, tentang kehebatan dari masa lalu Indonesia dan lain sebagainya. Gitu. Nah, nyariin itu yang menurut saya penting ya. Ketika kita ingin bawa ke panggung dunia, gitu. Seringkali kita bawa itu kan artefaknya kan Pak ya. Kemarin kita di Dubai, sering lah gitu, ada event-event gitu ke luar negeri untuk pameran budaya gitu. Tapi itu semacam artefak. Artefak itu ketika artefak itu nggak diberikan meaning, it's just a thing. Itu cuma benda doang. Gitu. Itu cuma keris. Gitu. Itu pedang yang belok-belok. So gitu, pedang belok-belok gitu. Tapi kalau kita bisa cerita gitu, itu filosofi di balik kerisnya dan sebagainya. Tiba-tiba keris itu minimum ada 2 paragraf. Kalau kita ke Australia atau Amerika, pohon aja ada tandanya itu 2 paragraf deskripsinya.
di sini pernah dikunjungi oleh siapa, dan kebetulan di hari itu ada petir yang tiba-tiba ya bisa aja lah diapain Yang kita pikir kan. terus kenapa penting gitu loh gitu. Iya, kan? Tapi pintar banget dia ngemas itu gitu. Nah, mungkin ya saya menduga karena kita terlalu kaya kali Pak ya. Jadi kita terlalu kaya, terlalu banyak jadi bingung sendiri. Iya. Akhirnya ya udah kita berasumsi kekayaan artefak kita itu cukup untuk kemudian memetakan kita di dunia. Sementara kayak Singapura, kayak negara-negara yang tidak kaya secara budaya, mereka nggak punya pilihan selain ngarang sesuatu untuk membuat mereka kelihatan kaya kan Pak. Kalau kita kan orang udah kaya gitu, jadi nggak merasa harus cerita yang gimana-gimana. Cuman itu kan backfire akhirnya bagi kita. Gitu. Kita akhirnya tenggelam gitu, budaya-budaya kita diambil oleh negara-negara tetangga dan sebagainya. Sedih banget sih. Gitu. So I totally agree Pak dengan Indonesia harus punya banyak narator. Negara kita negara kaya, yang kita butuhkan adalah naratornya. Itu kan kata-kata Pak Gita yang itu kena banget gitu. Saya berharap banget bisa jadi salah satu narator itu. Amin, gitu, amin. bangsa ini. Saya doain, saya dukung. Amin. Coba kita bungkus dalam konteks apa yang Anda lakukan sehari-hari. Anda bertemu dengan banyak sekali lah perusahaan, mau perusahaan startup, kayak perusahaan yang udah brick and mortar udah lama dan segalanya. Gimana nih untuk mungkin ngobrol mengenai inovasi deh. Ini kan topik yang kena banget kan. Iya, apalagi sekarang ya, di tengah pandemi itu tiba-tiba inovasi yang dulu itu jadi jargon, sekarang jadi keseharian yang tidak bisa dielakkan. Dan itu semua organisasi, besar, kecil, BUMN, perusahaan swasta, nasional, multinasional. Menariknya, justru di tengah pandemi ini, jumlah perusahaan yang saya support 3 kali lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untung ada teknologi yang tidak mengharuskan saya pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya cukup di rumah aja langsung bisa bantu 2-3 klien sekaligus gitu. Kalau nggak ada itu mungkin saya nggak bisa. Nah, dari perjumpaan saya dengan teman-teman yang beraneka ragam tadi itu, mereka semua innovate by keterpaksaan. Which is kita tuh harus digituin. Karena kalau nggak digituin, ya itu cuma jadi wacana aja gitu. Dan kita masih akan menunggu ya hasilnya gimana nanti. Ya, apakah beneran mereka akhirnya bisa bertransformasi, bisa menghasilkan inovasi yang mendisrupsi industrinya sendiri, bisa menghalau para startup yang mengusik mereka, itu kita belum tahu sekarang kayak gimana. Gitu. Yang kita bisa lihat sekarang adalah upayanya, effortnya. Dan saya senang banget karena kalau dulu tuh ngomongin inovasi tuh biasanya hanya perusahaan-perusahaan A, B, C, D udah tahu deh gitu. Ya, jadi kita ngeliat bahwa kayaknya market kita cuma itu doang sih. Kalau konteks saya sebagai konsultan inovasi ya. Tiba-tiba sekarang tuh kayaknya semua perusahaan bisa jadi kliennya saya gitu. Karena everybody udah sadar bahwa mereka nggak cukup sekedar bicara tentang inovasi, but they have to do it. However, namun demikian, ya masih ada yang karena baru mulai berinovasi, kan tentu aja beda dengan mereka yang udah biasa berinovasi. Yang baru berinovasi masih suka kejebak di innovation theater. Ya dia buat banyak konferensi, kompetisi, hackathon, lagi keren-kerennya dulu gitu ya. Terus kita kirim orang ke Silicon Valley untuk belajar dengan para startup gitu. Tapi kemudian ya udah, begitu selesai semua event tadi, dia kembali ke business as usual. So, inovasi itu bukan cuma sekedar event tentu saja. Tapi nggak apa-apa, paling nggak dimulai dari event dulu daripada nggak sama sekali. Nah, pekerjaan terbesarnya adalah ngawal supaya apa yang sudah tercipta dari event-event inovasi itu beneran kemudian terimplementasi. Nah, dalam hal itu, kami beruntung bahwa kita punya kesempatan banyak sekali akhir-akhir ini untuk terlibat. Bahkan di perusahaan-perusahaan yang dulu itu inovasi jarang terdengar di sana. Bayangkan aja dulu itu kalau kita bicara inovasi, ya paling nggak kita lakukan seminar, panggil motivator atau seorang ngomongin inovasi, oh bagus, keren. Udah, kan gitu kan. Tiba-tiba yang menarik adalah mereka sekarang bersedia untuk jalanin program inovasi selama durasinya 3-5 bulan. Yang itu mereka assign orang-orang di organisasinya, kemudian kita pandu proses inovasinya sampai benar-benar menghasilkan sesuatu. Nah, dari situlah baru terasa. Mereka baru terasa gitu bahwa oh inovasi itu memang begini ya, berat ya, repot ya.
wah, pertarungan yang sebenarnya terkait inovasi itu baru kelihatan. Dan di situ mereka baru menyadari bahwa selama ini kita ngeklaim inovasi sebagai salah satu value perusahaan yang kita banggakan kemana-mana. Ternyata in reality, berat ya berinovasi ya. Gitu. Nah, sekali lagi, namun demikiannya nih, saya selalu melihat sisi positif dari apapun yang saya temuin. Saya tuh udah happy, Pak. Sekedar untuk menemukan bahwa mereka nyobain itu. Iya. Karena sebelumnya mereka ngomong doang. Iya. Gitu. Dan itu bikin sebel kan kadang-kadang gitu kan. Saya diundang jadi juri inovasi di sini. Begitu tahun depannya lagi diundang, saya nanya, yang kemarin gimana? Udah dijalanin belum? Yang mana ya Pak? Gubrak gitu kan. Nah, sekarang paling nggak mereka udah bergerak maju, walaupun udah kesandung sana sini, apa-apa. Yang penting, you mulai dulu deh. Gitu. Yeah. Dan itu memberikan secercah harapan bagi saya. Amin. Gitu. Saya bisa bilang begini, mungkin saya hidup untuk anak-anak saya. Gitu. Mungkin. Dan saya, kalau dibilang misi tadi ya, kan saya pengen anak-anak saya ikut nanti besar di Indonesia, ikut membesarkan Indonesia. Tapi saya tahu bahwa anak-anak saya itu perlu ada di sebuah lingkungan yang nanti akan membuat mereka bisa excel. Dimanapun juga kita bibit bagus, tapi kalau ada di lahan yang tidak subur kan kita nggak jadi Pak ya. Jadi kayak my legacy, kalau kita ngomongin legacy, saya simplifikasi legacy saya adalah entah gimana caranya, I'm in the process of finding out, mencari jalannya, supaya anak-anak saya itu nanti yang akan besar di Indonesia ini berada dalam sebuah lingkungan yang akan ngebuat mereka bisa yang tadi Bapak sampaikan ya, kita udah bukan hanya setara dengan negara-negara maju yang lainnya, tapi kita bahkan bisa menyinari mereka. Gitu. Harus. Ya. Dan ya mungkin ini biasanya seorang orang tua gitu ya. Saya ngeliat anak saya punya potensi yang luar biasa. Gitu. Dan saya punya keyakinan bahwa mereka akan bisa punya kontribusi besar bagi negeri ini. Gitu. Tapi di saat yang sama, di balik keyakinan saya itu ada kekhawatiran seorang parents otomatis ya, pasti ya. Apakah mereka nanti akan ada dalam sebuah lingkungan yang bisa membuat potensi dia muncul? Gitu. Itu khawatiran kita. Gitu. Karena ini bibit bagus ini gitu, tapi gimana gitu. Dan saya menjadikan itu kayak it's my responsibility. Paling nggak as parents lah gitu ya. Untuk nyiapin lahan subur itu untuk anak-anak saya. Gitu. Dan kenapa saya bilang tadi ya, ketika saya ketemu dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mulai mencoba melakukan inovasi dalam dunia yang sesungguhnya dan kepetok sana sini itu saya happy. Karena setidaknya we are making progress. Jangan tanya ya progresnya sudah sejauh mana ya. Gitu. Karena mungkin akan buat kamu sedih gitu ya. But that's not the point. The point is, kita udah belasan bahkan puluhan tahun jadikan inovasi sebagai wacana aja, sebagai sesuatu yang indah kita tempel di tembok, sebagai bahasa-bahasa untuk kelihatan kita keren aja. At least now you are doing real innovation. Nggak usah ditanya dulu hasilnya, nggak usah ditanya dulu gimana berhasil atau tidak. Nggak usah dulu deh, itu entar dulu. Daripada nanti mereka kendor dulu ya, ternyata nggak berhasil dan sebagainya. Udah, pokoknya jalanin dulu aja. Gitu. Nanti kita cangkulin bareng-bareng. Udah, pokoknya bismillah aja, yuk kita gitu Pak. Jadi justru in the middle of this pandemic, Pak, despite dari banyak hal yang memang itu bikin kita stres, kita sedih ya, kita ngeliat teman-teman kita yang juga jadi nggak ada sekarang. Ya, kan selalu ya di balik kesulitan selalu ada kemudahan dan sebagainya gitu ya. Selalu tuh dua sisi gitu ya. Nah, saya mencoba lihat sisi yang positifnya bahwa pandemi ini akhirnya memunculkan hal-hal yang selama ini tuh kita susah untuk goyang. Ya. Mau cara gimana pun juga, kasih duit nggak kena gitu kan. Mau diteriakin nggak kena. Ya, bahkan mungkin pemerintah sendiri udah ngasih warning nggak kena, udah dikasih hampir bangkrut nggak kena. Ini tambeng banget sih ini perusahaan ini orang gitu. Tiba-tiba boom, satu pandemik bergerak gitu Pak. Nah, itu yang saya jadi excited to be honest Pak gitu. Dan jadi lebih semangat Pak bangun pagi untuk kerja untuk ngebantuin perusahaan itu karena I see that hope. Ya, harapan itu. Saya sepakat, tapi kita juga harus menyadari cukup banyak teman-teman dan saudara-saudara kita yang nggak bisa melakukan penyesuaian selama 22-23 bulan terakhir ini. Kasian.
kepleset secara temporer ataupun kepleset ada juga yang secara permanen. Tapi yang positifnya nih, saya mau tanya Anda, apakah inovasi ini bisa timbul? Ini kan multiprong ya, bisa dikarenakan sistem insentif, dan bisa juga karena adanya keterbukaan seorang pemimpin yang justru memicu, mendemokratisasikan, ya kan? Lu kalau ada ide, siram ke atas. Menurut Anda tuh lebih karena yang pertama atau yang kedua? Ya, itu menarik. Saya jawab pertanyaannya dari risetnya dulu, kemudian yang kedua dari pengalamannya. Ya. Dari risetnya dulu, jadi ini ada researcher yang melakukannya begini. Dia nanya ke para manajer, hal-hal apa sih yang menurut Anda itu bisa memicu munculnya budaya inovasi di perusahaan? Majority dari para manajer itu, jawabannya adalah sistem insentif. Gitu. Pertanyaan yang sama diajukan kepada stafnya. Jawabannya completely berbeda. Jawabannya adalah yang kedua tadi, keterbukaan. Sederhana, kita pengen pintu ruangan Bapak kebuka, so anytime gue bisa datang ke sana dan ngobrol sama Bapak. Sesederhana itu. Dan itu nggak disadari oleh si manajer tadi. Dan saya completely setuju dengan itu ya. Oke, itu risetnya. Dari pengalaman ya Pak, saya pernah diundang oleh sebuah perusahaan cukup besar, kantornya di Bursa Efek Jakarta waktu itu. Dia curhat gitu. Pak Indra, ini kita itu udah dari tahun ke tahun kita buat kompetisi inovasi. Dulu tuh kita yang ikut lomba inovasi internal kita tuh sekian banyak. Makin kesini makin turun. Dan kita ingin membuat jumlah orang yang ikutan tuh semakin banyak dengan cara naikin price-nya, Pak. Jadi hadiahnya itu kita naikin. Tahun ini, Pak Indra, hadiahnya tuh jalan-jalan ke luar negeri. Untuk sekian banyak orang. Tetap jumlahnya turun. Itu kenapa, Pak Indra? Nah, saya ajukan sebuah pertanyaan. Seberapa banyak pemenang-pemenang inovasi yang sudah ada di masa lalu itu inovasinya benar-benar diwujudkan? Nggak bisa jawab. Yang intinya sebenarnya nggak ada. Terus saya bilang, jangan-jangan Pak, ya, jangan-jangan. Mereka tuh udah jengah, alah, ini paling cuma untuk lucu-lucuan doang. Ya. Kalaupun ada yang ikut, yang kan masih ada yang ikut kan? Ada Pak, ada sedikit, walaupun nggak banyak. Itu prize hunter Pak. Itu bukan inovator, itu mereka cari hadiah sebenarnya. Mereka nggak butuh idenya itu diwujudkan. Karena mereka butuh hadiahnya jalan-jalan ke luar negeri. Gitu. Anda mau yang kayak gitu? Ya enggak dong, kita pengen adalah justru menumbuhkan semangat berinovasi. Nah caranya salah berarti. Gitu kan. So, dari dua tadi Pak, yang by experience dengan by research itu, menjawab pertanyaan Pak Gita, lebih besar faktor bagaimana si leadernya. Bukan cuma membuat lingkungan kerja yang terbuka, tetapi bagaimana leadernya terus men-challenge anak buahnya untuk trying something new, nyobain sesuatu yang baru, ya, bereksperimentasi, membangun psychological safety di lingkungan kerjanya. Gitu. Itu yang akan lebih besar pengaruhnya terhadap munculnya inovasi di perusahaan dibandingkan insentif. Dan itu salah satu sisi positif dari teman-teman milenial ya yang sekarang ya gitu ya. Dan itu juga salah satu yang memberikan harapan yang lebih. Saya kalau ngomong sebagai mantan musisi, saya ingat dulu kalau saya ngamen. Kalau saya dikasih tip yang gede, ya tentunya berterima kasih. Yeah. Tapi mainnya biasa-biasa aja. Tapi kalau ada orang datang, gila, lagu yang lu baru mainin tuh keren banget. Dan gue seneng banget caranya lu mainin lagu itu. Itu nggak tahu gimana, saya tuh kayak jauh lebih nyetrum. Iya kan? Iya. Dia nggak naruh tip 1 peser pun. Tapi keterbukaan dan apa ya? Apresiasi. Iya. Itu lebih kena. Dan saya tuh coba sambungkan itu dengan gimana seorang pemimpin. Dia itu bisa membuka pintu seperti yang Anda sampaikan. Atau mendemokratisasikan mekanisme untuk supaya ide itu ngalir. Nah, ini saya coba mau sambungkan dengan kisah mengenai Satya Nadella. Yang kalau saya baca tuh di buku-buku mengenai dia, bagaimana dia tuh mengedepankan empathy, ya kan, dalam organisasi.
semenjak dia mulai dengan upaya-upaya seperti ini, market cap-nya Microsoft tuh naik 3-4 kali lipat. Itu di weekly meeting-nya dia dengan lieutenant-nya dia, itu dia nggak ngomong mengenai, lu inovasinya apa minggu lalu? Dia nanya, lu ngapain aja weekend? Sama istri sama anak-anak lo. Ya, gue pergi mancing di sungai ini, cerita gitu, pendalaman kan. Sehingga satu sama lain tuh saling mengerti. Iya kan? Sampai urusan yang dalam banget, batinnya gimana, dan itu termanifestasi dalam bagaimana mereka bisa memperhatikan seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan, termasuk tentunya konsumen. Itu gimana tuh dalam observasi Anda? Nah, itu yang menarik tuh gini. Jadi kalau kita bicara inovasi, yang muncul di kepala kita kan teknologi, coding, itu yang digital gitu. Ternyata at its core, di inti yang terdalam inovasi itu adalah human. Siap. Ya. So, bahkan kalau kita bicara tentang Steve Jobs dengan Apple-nya misalnya gitu ya. Ya kan teknologi company itu, produknya produk teknologi semuanya gitu. Tapi gimana kok Apple bisa jadi Apple sekarang? Sementara teknologi company itu bukan cuma Apple. Gitu. Kenapa kok ada unique signature yang Apple miliki? Apakah desainnya yang minimalis gitu? Ternyata bukan. Ternyata human value yang dipahami oleh Steve Jobs, kemudian akhirnya juga dipahami oleh lieutenant-nya tentang apa sih yang ngebuat kita itu menjadi lebih hidup? Apa sih yang bisa ngebuat kita tuh bisa lebih produktif? Apa yang membuat kita jadi merasa lebih keren? Gitu. Teknologi itu cuman alat untuk bisa menghidupkan sesuatu dalam diri kita, either creativity, productivity, connections dengan orang lain gitu. So don't get it wrong gitu. Jadi kalau saya lagi sebenarnya kalau dibilang Apple tuh teknologi company mungkin nggak pas ya, lebih kepada apa ya, perusahaan yang bisa memanusiakan manusia pada titik di mana manusia itu merasa spesial. Teknologi itu cuman cangkangnya aja gitu. Cuman toolsnya aja gitu. Nah, jadi balik lagi ketika kita ngomongin inovasi gitu. Justru mulainya kan harus dari si manusianya. Apa yang matters most bagi si manusia itu? Apa yang paling meaningful bagi manusia itu? Setelah kita menyadari, mengetahui itu, baru kemudian kita mengajukan pertanyaan selanjutnya, apa teknologi yang bisa kita gunakan untuk menghadirkan meaning itu dalam hidupnya? Untuk bisa menghidupkan hope dalam dirinya, desire itu supaya bisa ada salurannya gitu. So, ketika kita menyadari itu, maka sebenarnya semua orang bisa berinovasi. Kita nggak perlu teknologi untuk berinovasi. Ya. Sebuah acara podcast gini, kalau kemudian akhirnya berujung kepada sebuah penemuan aha moment yang itu very meaningful dan akhirnya menghadirkan sebuah gagasan, sebuah idea dan idealism di kepalanya dia yang itu akhirnya mengubah cara mereka kerja, berhubungan dengan orang lain, bahkan hubungan dengan keluarganya, dengan anaknya, dan itu akhirnya membawa kebaikan bagi banyak orang. Berarti dia sebenarnya sudah berinovasi. Gitu. Karena at its core sekali lagi, it's not the technology, it is the human yang ada di dalamnya. Dan selama manusia ada di muka bumi ini, berarti kan kita selalu butuh inovasi itu. Gitu. Halo teman-teman, saya sering kali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy. Nah, pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan jurnalis Rachel Maddow, semuanya adalah lulusan jurusan Public Policy. SKPP Indonesia, sekolah public policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi.
Now back to the show. Ini oke lah, ini menarik sekali nih. Saya mau coba bungkus dalam konteks korporasi dulu, atau korporat. Kita udah ngobrol mengenai inovasi, empathy. Kalau kita mengacu ke Amazon, itu kan yang selalu saya tangkap ya, gimana mereka bisa sukses. Mojonya dia tuh kan, atau secret sauce-nya itu satu inovasi, kedua customer centricity, ketiga cost, gimana mereka bisa menekan cost. Dan setiap kali dia membuahkan profit, dia justru dihukum. Karena profitnya itu tidak direinvestasi untuk kepentingan inovasi yang lebih berkelanjutan. Ada nggak sih perusahaan-perusahaan kayak begitu di Indonesia yang bisa menjadi the next Amazon? Sebelum kita ngobrol mengenai Tesla atau SpaceX atau apapun. Hard to say ya. Mungkin exposure saya kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia belum cukup banyak untuk bisa menjawab pertanyaan itu, Pak Gita. Tapi spirit ke arah sana itu saya rasa ada ya. Walaupun yang menarik dari Amazon itu kan Bezos punya power terhadap shareholder ya, Pak ya. Ya, jadi dan pertanyaannya kan berapa banyak sih CEO di Indonesia yang punya power over shareholders gitu, Pak ya. Dia bisa mengatakan kalau nggak suka jual aja sahamnya. Sebetulnya ada jawaban yang cukup struktural. Karena di Amerika tuh uangnya tuh lebih sabar daripada di Indonesia. Di Amerika tuh likuiditas berlimpah-limpah. Okay. Dan itu kebanyakan dikelola oleh pengelola dana, termasuk dana pensiun, yang duitnya itu nggak perlu dikembaliin selama 20-30 tahun. Oke. Itu uang sabar. Uang sabar. Okay. Kalau uang yang masuk ke sini, uang yang nggak sabar. Pengennya cepat. Dia harus didaur ulang dalam 7 tahun. Iya. Iya kan? Iya. Kejarnya cuma capital gain aja yang dibahas ya. Iya. Quick win aja. Kalau venture capital naruh duit, ya gua harus daur ulang minimal 7 nih. tahun, iya. Ya, Harus lewat exit. seri B, seri C, atau di IPO. Tapi kalau di Amerika, karena duitnya itu berlimpah-limpah, pension money yang dikelola, itu durasinya 20-30 tahun. Jadinya waktu dia mendirikan Amazon di awal tahun 90-an, tuh, dia nggak perlu mendaur ulang modal. Selama 20-30 tahun, jadinya dia bisa berpikir jangka panjang. Yeah. Nah, kalau orang nggak terlalu dipaksa untuk berpikir jangka pendek, dia bisa berpikir jangka panjang. Iya. Ya kan? Nah, itu strategic advantage untuk pengusaha yang berdiri di negara-negara maju yang berlimpah-limpah likuiditasnya. Itu kalau menurut saya struktural sekali. Iya. Kalau kita mau mendorong anak-anak muda di Indonesia untuk berpikir jangka panjang, jangan kita membelenggu mereka untuk mendaur modal dalam waktu 3, 4, 5, 6, 7 tahun. Apalagi kalau dia pinjam dari, mohon maaf, tengkulak. Itu kan harus dibalikin dalam 3 bulan. Ya, mendingan gue nyolong. Iya kan? Dia nggak akan bisa berpikir mengenai perubahan iklim, inklusi keuangan, atau kesenjangan. Iya. Nah, saya ngelihat di Indonesia, oke, udah ada perusahaan-perusahaan yang berpikir mengenai inovasi, empathy, cost management, sama customer centricity. Tapi inovasi ini bisa dibungkus dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Saya lebih suka berpikir yang jangka panjang. Tapi selama modal itu harus didaur ulang dalam waktu atau siklus yang pendek, secara struktural ada keterbatasan. Nah, ini harus disolusikan. Iya. Ini dalam waktu dekat nih saya mau keluarin satu video, Pak Gita, yang mengangkat sebuah startup. Mulainya di Amerika, tapi sebenarnya ini yang memulainya orang India. Jadi akhirnya kantornya di India. Sekarang udah 20 tahun, dan dia sekarang udah sangat established. Bahkan dalam certain aspek bisa mengalahkan Salesforce, beberapa Google, dan sebagainya. Tidak pernah nerima dana sedikit pun dari investor. Alasannya cuma satu. Jadi waktu itu ketika di awal si founder ini lagi berjibaku ya, ini tahun-tahun awal. Mereka sangat mencintai bisnisnya, produknya. Dia percaya pada misi yang diemban oleh perusahaannya karena ingin membantu UMKM sebenarnya dia itu. Menghadirkan solusi digital untuk UMKM.
dengan harga yang sangat terjangkau dengan UMKM. Nah, one day dia didatengin oleh venture capital, ditawarkan dana 200 juta US dollar kalau nggak salah. Gitu. Excited dong, lagi butuh uang kok gitu ya. Yeah. Lumayan dapat ini untuk bisa bertumbuh. Tapi begitu dia baca term sheet-nya, ada satu klausul yang mengatakan yang tadi Bapak bilang, dalam 7 tahun ya kita harus siap-siap exit. Pusing nih langsung. Langsung bilang, sebentar, ini ada perbedaan value nih. Iya. Investor pengen exit. Iya. Kami pengen gedein baby kami ini. Kami percaya akan misi yang diban oleh perusahaan kami. Kami ingin terus ini sampai gede, sampai kita matinya kita pengen tetap gede. Tetap kita pengen ikutan cawe-cawe di sini. Ada perbedaan, akhirnya ditolak, Pak. Gitu. Nah, penolakan itu akhirnya memicu mereka, oke, kita tetapin yuk. Kita nggak akan terima dana dari venture capital, kita harus bootstrapping. Dan itu dibuktikan sama dia. Sebelum perusahaannya itu menghasilkan $1 juta kalau nggak salah. Bukan $1 juta ya, terlalu sedikit ya kayaknya. Saya lupa tuh. Jadi dia Berapa udah ada persen? target uang gitu ya. Sebelum itu tercapai, nggak boleh ada yang terima gaji. Si foundernya. Dan itu dilakukan, Pak. Gitu. Karena komitmennya tuh luar biasa. Dia nggak menerima gaji sebelum target ini tercapai. Begitu target tercapai, uang kita melimpah, barulah kita terima gaji. Gitu. Dan sampai sekarang, Pak, ini perusahaan gede banget. Mungkin Pak Gita pasti juga tahu brandnya. Dan dia belum menerima sepeser pun. Dan dia berpikirnya jangka panjang seperti yang Bapak bilang. Iya. Artinya, mungkin di Indonesia memang secara keuangannya ini hot money aja kita. Dia uang keluar masuk ya. Kita nggak ada. Warm money. Oh, warm. Oke. Warm money. Kalau hot tuh dalam harian, keluar masuk. Oh, keluar harian. Kalau warm tuh Warm. dalam tahunan. Oke, warm ya. Nggak seperti di Amerika yang sabar. Jadi kita uang yang nggak sabaran mungkin di Indonesia. Ada alternatif yang lain. Iya. Bootstrapping. Memang harus sabar, Iya. harus agak puasa dikit di awal, tapi possible. Iya. Setidak-tidaknya gitu. Supaya teman-teman startup nih, yang baru mulai itu nggak ngedown duluan. Waduh, berat nih kalau warm money semuanya nih. Enggak, nih ada contoh yang lain loh. Dan nggak jauh dari negara kita. India kan 11-12 lah ya dari sisi kultur budaya dan ini ya. So, there you go. Mudah-mudahan itu menjadi satu food for thought lah untuk teman-teman ya. Ya, ini mungkin saya nggak mau terlalu bertele-tele di poin ini, tapi saya mau berpesan bahwasanya anak-anak muda dimanapun, termasuk di Indonesia, tuh masa depannya cerah sekali. Dikarenakan duit itu semakin banyak di seluruh dunia. Karena demografik. Demografik semakin tua, savings itu semakin berlimpah-limpah. Tapi savings itu hanya bisa diinvestasikan di kelas aset yang itu-itu aja. Bond, stock, properti, Ferrari. Iya kan? Duitnya semakin banyak, asset classesnya finite, cost of money akan semakin turun kan? Jadinya suku bunga cost of money itu akan semakin turun, jadinya anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau mau jadi pengusaha, itu Alternatifnya harusnya lebih banyak ya dibanding kita sekarang. bekalnya besar sekali kan. Tinggal kita harus jeli aja, nyari di mana nih duitnya. Ya kan? Dan itu luar biasa dalam 20-30 tahun ke depan. Nah, saya mau coba digress sedikit ke ilmu psikologi. Anda kan ngambil psikologi. Saya tuh juga cukup, ya sedikitlah belajar mengenai psikologi, tapi kalau saya tarik dari psikologi ini ada 2 schools of thought. Freudian dan Adlerian. Adler. Kalau Freud itu menjelaskan apa yang seseorang alami, itu lebih berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya. Itu kalau menurut saya agak-agak nyambung dengan Indonesia yang selalu beralasan. Karena kita dijajah selama 350 tahun, sehingga kita tidak terlalu berpendidikan seperti orang-orang di luar. Karena kita begini-begini. Anyway, ini agak sedikit dramatisir. Tapi kalau Adler, gue melakukan apa yang gue lakukan hari ini karena gue maunya ke sana. Itu kalau menurut saya lebih positive thinking kan. Gimana nih untuk mengubah menggunakan terminologi psikologi dari Freudian menjadi Adlerian dalam konteks digitalisasi, kayak korporatisasi, apapun lah. Gimana menurut Anda?
mungkin saya nggak akan jawab menggunakan pendekatan teori psikologinya. Iya. Mungkin saya bukan ahlinya di situ. Banyak cara kalau saya lihat. Cara yang pertama adalah mengubah bagaimana kita bicara tentang sejarah misalnya. Selama ini kan buku-buku sejarah kita yang diajarkan ke anak-anak kita kan beneran ngomongin sejarah. Sejarah by definition adalah something yang terjadi di masa yang lalu. Which is itu oke, fine. Kita harus tahu sejarah kita. Ya. Ya. Pahlawan-pahlawan kita siapa, dulu dijajah kayak gimana. Tapi emphasisnya yang salah. Ya. Jadi Betul. kita harus rewrite the way we tell the story. Ini ngomongin story lagi tentang Jangan event aja, Exactly. tapi kenapa event? exactly. Ya. Dan ketika kenapanya itu sebenarnya itu bukan bagian masa lalu. Iya. Kenapa itu still happening sekarang? Gitu. Yang itu yang saya bilang meaning tadi, itu story yang worth telling, justru ada di situ. Kita tuh ngajarin sejarah dengan cara yang salah. Gitu. The spirit untuk kita merdeka, tinggal ubah merdekanya itu kan bukan selalu penjajahan fisik dan sebagainya, ada merdeka ekonomi, merdeka macam-macam gitu ya. Dan kalau saya ngelihatnya gini, yuk kita belajar sejarah. Ada dua pendekatan. Kita ngeliat ke belakang dan kita ngeliat ke depan. Bukan lagi gini, kita belajar dari sejarah masa lalu untuk kita membuat sejarah di masa yang akan datang. Fokusnya lebih banyak ke sejarah di masa yang akan datang. Oke, misalnya saya jadi guru sejarah. Saya punya waktu 1 jam ngajarin sejarah. Saya akan spend 20 menit ngomongin tentang perang di Ponegoro dan sebagainya. 20 menit saja. Setelah itu saya akan nanya kepada siswa saya, apa yang kamu pelajari di situ? Apa insight-nya? Oke, sekarang dengan insight itu, apa yang kamu lakukan untuk membangun sejarah Indonesia 20, 30, 100 tahun ke depan? Saya akan spend 40 menit untuk itu. Gitu. Itu salah satunya, Pak. Jadi jadi ya anak kita harus diajak, karena masa lalu itu kan miliknya orang tua, Pak. Anak muda itu punya masa depan, Pak. Salah kita kalau ngajarin anak muda tentang masa lalu. Ya. Yang kedua adalah, ini kepada anak-anak saya sendiri ya. Saya selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kepada forward looking, gitu ya. Kita tetap harus belajar dari pengalaman gitu. Misalnya dia melakukan sesuatu, berantem dengan temannya, atau ada masalah di sekolahnya dengan temannya. Oke, apa yang terjadi? Kamu belajar apa dari situ? Tapi itu secukupnya aja. Sampai kita belajar sejarah tadi. Justru yang paling panjang diomongin di meja makan itu adalah berdasarkan apa yang kamu pelajari tadi, itu kamu mau kayak gimana? Rencananya mau kayak gimana? Itu justru yang ditekankan. Nah, kalau model pendidikan kita itu mengarahnya ke sana, termasuk kita belajar semua teori. Teori itu kan diciptakan di masa lalu berdasarkan past events yang dianalisa sehingga menghasilkan sebuah teori. Yang diprediksi teori ini akan bisa ngebantu kita menavigasi masa depan. Dengan asumsi semua variabelnya nggak terlalu signifikan berubahnya. Which is sekarang banyak berubahnya. Gitu ya. Jadi kita harus rethinking about the theory gitu ya. Nah, problemnya adalah kita ngajarin teorinya within the context of the past aja. Justru yang lebih penting adalah oke, kamu perlu tahu kenapa kok teori ini muncul, tapi itu udah cuma sedikit aja. Kita akan habiskan more time. Gimana kamu pakai teori ini untuk kita mendesain masa depan kita. Jadi ini lebih kepada pilihan stimuli aja sih. Kepada anak-anak kita, kepada teman kita, kepada karyawan kita, kepada shareholder kalau perlu gitu ya. Bahwa it's a matter of choice. Kamu pengen looking back terus, atau kamu pengen looking forward. Gitu. Satu hal yang kita tahu bahwa kita nggak bisa change the past. Kita hanya bisa influence the future, so there you go. Gitu. Ngapain juga lu dwell too much into the past gitu ya. Iya, saya setuju banget. Ya, Yuval Harari itu nggak suka kalau dia dijuluki historian. Dia itu lebih suka kalau dijuluki sebagai historian and futurist. Nice. Iya kan? Iya. Karena histori itu atau sejarah bisa diekstrapolasi. Not with the kind of precision atau akurasi yang semestinya ya. Tapi ya bisa ngeraba lah. Dan saya ngelihat bukan hanya dalam konteks swasta, bukan hanya dalam konteks social enterprise, tapi dalam konteks public enterprise. Kadang-kala atau seringkali people all over the world, they suffer from historical amnesia. Untuk kepentingan mengkerangkakan langkah ke depan. Iya kan? Dan ini semakin kompleks lagi kalau itu dipadu dengan kehilangannya atau hilangnya cognitive immunity kita.
Yang mana kita tuh udah kadang-kala atau seringkali bahkan nggak bisa membedakan antara fakta dari fiksi. Satu, kita udah lupa sejarah, kita nggak bisa membedakan fakta dari fiksi. Gimana kita bisa ngecap mengenai apa yang kita mau lakukan besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau 10 tahun lagi? Ya, itu fiksi yang menurut saya nggak berbasiskan. Susah kan? Nah ini bisa diaplikasikan dalam konteks social enterprise, private enterprise, dan public enterprise. Ini cukup pervasive loh di seluruh dunia kalau saya perhatiin. And I'm not portending nor pretending to be an expert in this, tapi ini observasi orang awam aja. Bahwasanya jangan sampai kita tuh lupa dengan sejarah, jangan sampai kita nggak bisa membedakan antara fakta dan dari fiksi. Untuk kepentingan kita berwirausaha kayak ngeran LSM kayak atau menjadi public servant atau apapun. Gimana pandangan Anda? Ya. Ya agak nyerempet dari inovasi nih. Tapi kalau menurut saya nyambung secara nggak langsung karena kalau kita mau berinovasi itu kita harus belajar dari. Ada satu musuh besar inovasi. Ini nyambung dengan yang tadi Pak Gita sampaikan. Musuh besar inovasi itu adalah asumsi. Kita terlalu banyak asumsi di kepala kita. Oh, customer kita pasti maunya ini. Oh, atasanku pasti nggak suka dengan ini. Oh, perusahaan kita itu di industri kita itu ya memang harusnya begini dijalankannya. Itu semuanya adalah asumsi yang terbentuk karena masa lalu. Gitu ya. Nah, maka kaitannya dengan sejarah tadi, kita perlu membedakan fact and fiction tadi. Ya, jadi ada yang fact, yang memang itu beneran kejadian di masa lalu yang bisa kita dijadikan pembelajaran. Cuman hati-hati dengan fiction yang kita simpulkan sendiri. Yang bisa jadi, ya namanya manusia ada bias. Not necessarily itu benar. Kita semua itu selalu menginterpretasikan apa yang terjadi dalam hidup kita kan. Dengan masa lalu kita kan. Ya, Indrawan Nugroho itu Indonesia Raya, berarti kamu misinya, itu kan interpretasi saya sendiri. Walaupun fakta orang tua saya cerita itu fakta bahwa kakek saya ngasih nama itu. Tapi how I put meaning di situ itu ada personal bias dong. Tapi dalam konteks saya itu positif, kenapa? Karena itu menjadi sumber motivasi saya. Nah, kita nih harus hati-hati dengan personal bias itu, karena bisa jadi kita memberikan meaning yang nggak pas terkait dengan fakta-fakta yang terjadi di masa lalu. Dan kita bawa ini dalam hidup kita, bawa ini dalam pekerjaan kita, bawa ini dalam membuat keputusan terkait dengan produk apa yang dibuat, bagaimana menjualnya, fitur apa yang ada di dalamnya, bahkan strategi besar perusahaan ke depan akan seperti apa. Dan itu penuh dengan asumsi. Dan ini dibilang musuhnya inovasi karena asumsi itu membuat kita mengambil kesimpulan yang salah dan akhirnya aksi yang salah yang kemudian di ujung baru kita sadari, oh ternyata nggak laku, bukan ini yang diinginkan oleh market. Oh ternyata kita salah strategi ya. Dan itu kita ngomong 4-5 tahun kemudian. Di mana pesaing kita udah kadung melaju lebih cepat dibandingkan kita. Dan kita harus memperbaiki kesalahan yang kita buat beberapa tahun sebelumnya. Nah jadi, nyambung dengan yang Pak Gita sampaikan tadi, kita perlu memilah dengan sangat baik apa fakta-fakta. Yang kedua, perlu terus mempertanyakan fiksi yang kita buat atau kita simpulkan sendiri. Karena fakta itu tidak boleh berubah ya. Kalau fakta diubah berarti kan dia salah ya. Fakta akan stay the same. Indonesia dulu dijajah sekian tahun dan sebagainya. Dulu perusahaan kita pernah bangkrut. Itu adalah fakta yang akan selalu itu faktanya nggak berubah. Tapi bagaimana kita melihat fakta itu tuh bisa berubah over time. Dan ketika fiksi itu kita terus kaji ulang dengan menambah fakta baru, perspektif baru, kita jadi semakin bijak tadi. Gitu. Jadi wisdom itu lahir pertama karena kita mengalami banyak fakta, tapi yang lebih penting wisdom itu adalah byproduct hasil dari bagaimana kita menginterpretasikan fakta itu. Dan wisdom itulah yang akan mengarahkan hidup kita akan bergerak kemana. Gitu. Jangan salah paham, saya tuh tahu bahwa pemimpin di seluruh dunia itu bisa menjadi pemimpin karena menjual fiksi, bukan fakta. Ya kan? Berfiksi itu penting loh, tapi dengan catatan yang Anda baru sampaikan. Selama itu diisikan dengan apapun yang kita pelajari selama ini.
Jadinya there is a realistic fiction, not a naive fiction. Yeah. Ada perbedaannya subtle, Yeah. tapi cukup consequential. Yeah. Iya kan? Yeah. Nah, ini kita ngobrol masa depan deh. Saya tuh kalau ngelihat banyaklah perusahaan-perusahaan dari India, Tiongkok, di luar Amerika dan Eropa yang sudah mengglobal. Gimana nih supaya ada perusahaan digital yang berbasiskan di Indonesia bisa mengglobal? Dan ini kaitannya tentunya dengan ini benar-benar asli, bukan hanya ide Indonesia tapi milik Indonesia. Yeah. You know what I mean, right? Iya. Oke lah, agak idealistis lah, tapi penting nih untuk kita berhayal Iya. supaya kita bisa memberikan inspirasi ke anak-anak muda ke depan, supaya yang babe-babenya juga dengerin, supaya mereka juga tahu apa yang harus dilakukan supaya bisa menopang kepentingan mereka untuk maju ke depan. Iya. Ada pengalaman yang menarik waktu saya main-main ke Singapura gitu ya, ketemu dengan startup yang ada di sana gitu. Terus ngobrol-ngobrol gitu, terus ketemu sama startup yang satu, ngobrol, apa sih alasan kamu pengen buat ini, market kamu kemana, gitu, ngomongin startup gitu ya. Hampir semua startup yang ada di Singapura itu, sejak lahir, dia mikirnya akan jual produknya tuh ke dunia, minimum Asia. Kenapa? Karena nggak punya pilihan, Pak. Ya market di Singapura cuma segitu aja. Kalau dia cuma ngandalin Singapura, nggak akan hidup dia nggak akan mau buat perusahaan. So, keadaan mereka memaksa mereka ketika lahir harus global. Kalau nggak global, mati kamu. Indonesia, 270 rakyat Indonesia yang pengguna internet kita sekian persen. Kita adu market yang besar, nggak usah mikir luar negeri. Indonesia aja kita udah banyak nih. Tapi on the same token, Alibaba, Tencent, Baidu juga dengan pasar domestik yang begitu besar, kenapa mereka harus internasionalisasi? Exactly, itu dia. Jadi, sorry, I cut you off. Yeah. Ini antara baik atau nggak baik ya? Baik ketika kita ngajak anak muda, udahlah kamu gedein perusahaan kamu. Kamu kalau orang Indonesia nggak berusaha itu rugi. Kenapa? Karena market kita gede. Nah, itu kan narasi yang kita ingin sampaikan ke anak-anak muda supaya mereka mau berusaha kan gitu. Ya. Nggak usah susah-susah keluar negeri dan sebagainya. Itu kanan kiri kamu tuh semuanya market kamu, market ini. Oh, dari luar negeri aja datang ke kita kok untuk jualan. Masa kamu nggak buat? Ayo buat gitu. Dalam satu sisi itu bagus banget. Tapi sisi lain, aspek negatifnya itu adalah kita lahir udah dikungkung bahwa kita ingin jadi raja lokal. Gitu. Nah, sementara Singapura tadi, karena terpaksa, dia lahir berpikiran terpaksa global. Gitu. Nah, berarti ini kan urusan mindset, Pak. Balik lagi ke Tencent, Alibaba tadi. Gitu. Si guru bahasa Inggris itu yang namanya Jack Ma itu, ya, mungkin karena dia ngajar bahasa Inggris juga ya, itu saya nggak tahu seberapa ngaruh gitu ya kan, terpaksa dia kan mikirin kan orang negara-negara yang berbahasa Inggris gitu ya, dan dipacu dengan SARS dulu kan ya, yang Alibaba akhirnya bisa naik gitu kan. Tour guide, dia dulu tour guide. Tour guide juga, ya. By sheer luck, dia ketemu orang namanya Jerry Yang, yang disuruh oleh kementerian untuk jadi tour guide. Nganterin Jerry Yang, foundernya Yahoo, ke Great Wall of China. Di situ timbul ide mengenai bikin platform digital. Nah, terus waktu dia ke Amerika, dia ke rumah temennya di Seattle atau apa, dia ngelihat search engine, terus dia ketik, tahu nggak kata pertama yang dia ketik apa untuk search oleh Jack Ma? Chinese beer. Nggak ketemu. Di situ dia, Eureka. China is undiscovered. Banyak insiden dan dia gagalnya jauh lebih banyak ya. Nah, itu yang menarik itu tadi, yang by sheer luck dia ketemu Jerry Yang. Iya. Artinya, dalam satu poin hidupnya dia itu di-unlock bagaimana dia melihat scope yang dia bisa garap. Iya. Ternyata gue bisa main di level dunia. Iya. Ya. Nah, balik lagi UKM kita di Indonesia gitu ya. Pertama, kita tuh negara gemah ripah loh Jinawi, ya, semuanya enak dan sebagainya. Kita tuh dimanja dengan itu, dengan market kita yang sangat besar. Dan kita berantem sendiri tuh di dalam market kita yang ada di sini gitu.
mungkin kalau memang itu udah nggak bisa diapa-apain, ya mungkin gimana kita bisa datengin momen sheer luck tadi itu kepada sebanyak mungkin pelaku startup ataupun UMKM yang ada di Indonesia. Ya ajak aja jalan-jalan untuk ngobrol, nggak usah ambil kursus atau ikutin program yang mahal-mahal gitu. Jalanannya sekedar ketemu. Yang saya aja ketika main ke Singapura ketemu sama para startup itu aja, saya kebuka kok gitu ya. Padahal cuma ngobrol sama makan siang gitu. Wow, ini luar biasa banget. Maka anak saya yang mau kuliah itu saya bilang, udah anak Singapura aja. Kenapa? Kamu makan siang tuh depan kamu orang India, sebelah kamu orang China, orang dari Jerman, sana orang Amerika, dan mereka ngomongnya itu udah nggak ada yang cerita, cuma ngomong satu negara gitu. Dan itu yang lebih penting dibandingkan kamu dengerin dosen kamu di kelas, saya bilang gitu. Karena kalau yang disampaikan dosen kamu di kelas, kamu udah buka YouTube juga ada kok gitu. Tapi kamu ngobrol sambil ngopi sama teman-teman kamu yang dari mancanegara itu. Jadi gimana kita menghadirkan sheer luck tadi itu sesering mungkin, sebanyak mungkin kepada para pelaku UKM kita gitu. Kalau itu kita buat sistemik itu keren banget tuh, Pak. Kebuka. Saya mau menggunakan metafor golf. Di kalangan pegolf atau di kalangan ahli-ahli golf, itu ada pepatah. If you practice more, you get luckier. Sama kan? Iya. Ya, lu harus memberanikan diri untuk melakukan networking. Ketemu, pleset nggak apa-apa. Tapi lu bangun lagi, lu bisa. Nah, itu mungkin gimana supaya kita meng-unlock orang Indonesia ini supaya lebih berani. Ke Singapura, ke Malaysia, ke Hangzhou, kemanapun lah. Ya, syukur-syukur bisa ke Silicon Valley. Supaya dia bisa tahu gitu loh. Dan it will make them lucky, if not luckier. Yes. Iya kan? Iya. Nah, gimana supaya ada 1, 2, atau 100 perusahaan yang basisnya di Indonesia, seperti C. C ini kan udah gila, unstoppable. Yeah. There is no apparent weakness. Karena gaming atau games, itu udah banyak yang nyoba, banyak yang kepleset. Tapi mereka, I think they have kind of nearly perfected it. Iya kan? Sehingga ini menjadi barriers to entry yang nggak bisa diremehkan. Kalau mau main di vertikal-vertikal lain, itu barriers to entry-nya tipis. Nah ini, sorry, ini balik lagi ke urusan fulus. Iya kan? Saya nggak terlalu khawatir mengenai talenta. Yep. Saya lebih khawatir mengenai fulus. Nah ini, sorry agak-agak makroekonomi dikit, tapi ini relevan loh. Rasio duit beredar terhadap ekonomi kita tuh 45%. Rasio duit beredar terhadap PDB di negara-negara besar, Amerika, Uni Eropa, Eropa Barat lah, atau Tiongkok, itu 150-250%. Wow. Di Singapura 125%. Ini kalau nggak dinaikin jarumnya dari 45%, syukur-syukur bisa ke 100%, agak sulit kita. Karena kita bakal terbelenggu lagi dengan siklus 7 tahun. Iya kan? Karena duit yang masuk sini ini dalam pipa VC. Tapi kalau di sini duitnya itu naik dari 45% dari ekonomi menjadi 100%, dan itu duit sabar. Gila aktualisasinya nih. Bisa ada 100 unicorn yang lahir di Jember, Pulau Rote, Wamena, Aceh, Tarakan, Kebumen, syukur-syukur Jabodetabek juga. Iya nggak? Nah ini gimana nih? Ini harus disikapi nih, kalau enggak ya finite. Sorry to say. Saya mau nanya setelah saya ceritakan observasi berikutnya. Kalau saya lihat yang sudah terdisrupsi ini kan yang nyata nih adalah transportasi, marketplace, garis miring retail, dan financial services. Tapi masih banyak sektor yang belum terdisrupsi kan. Energi, pertanian, peternakan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, you name it. Dan kalau ngomong jasa keuangan nih baru 40% dari PDB kita atau dari ekonomi kita. Rasio yang semestinya di negara-negara maju itu minimum 100%.
Jadinya delta 60%-nya aja itu $700 miliar per tahun. Saya lagi mikir gimana untuk gue bisa ngeyakinin anak-anak muda tuh masuk ke energi, pariwisata, healthcare, education, pertanian, peternakan. Selama delta di financial service-nya ini masih gede banget. Jangan sampai ini aja, tapi dia nggak diperhatiin. Help me. Gimana nih? Ngomongin disrupsi tadi kan sempat disebut Pak Gita ya bahwa udah ada industri yang clearly jelas-jelas itu terdisrupt sekarang. Tapi ada beberapa yang belum kayak pertanian dan lain sebagainya. Kalau healthcare itu udah terdisrupsi sekarang ya. Iya. Ya dengan adanya telemedicine dan lain sebagainya, medtech udah ada ya walaupun memang belum signifikan. We've only scratched the surface. Ya. Iya kan? Kalau kita bicara ke depan, jadi kalau kita bicara sekarang memang begitu petanya. Gitu. Kalau bicara ke depan, misalnya kita ngambil yang paling less obvious aja, misalnya kayak perkebunan, yang siklusnya itu panjang. Ya. Kemarin saya baru sharing session ngobrol juga dengan teman-teman dari perkebunan gitu. Dan salah satu yang memang mereka rasakan bahwa nggak ada disrupsi sama sekali. Tapi ketika kita buka, kemudian kita mulai ngeliat kanan kiri depan belakang, ternyata disrupsi ada tapi memang sangat halus. Kenapa? Karena yang terdisrupt baru di level surface-nya. Jadi misalnya gimana drone mulai kepake, gimana smart irrigation, gimana dia ngelola pupuknya dan lain sebagainya, vertical farming dan lain sebagainya gitu. Jadi di level technicalities, tapi belum sampai mendisrupt bisnis modelnya. Nah, yang kita sering kali bicara tentang wah disrupsi besar-besaran itu biasanya di level bisnis model, bukan di level teknologi yang digunakannya gitu. Nah, tapi bukan berarti bahwa mereka nggak akan ke disrupt ya. It's just a matter of time aja. Sekarang baru serangannya tuh ke level yang technicalities-nya. Gitu. Education yang saya sangat berharap education Pak Gita ini yang menekuni education ya, pengen belajar dengan Pak Gita tentang hal ini. Passion saya juga ada di situ Pak. Saya tuh berharap banget itu segera didisrupt. Kebijakan Pak Nadiem sekarang ini lumayan bikin panas banyak pihak lah ya. Gitu. Saya ngelihat itu sebagai upaya untuk rocking the boat. Ya. Apapun yang nanti jadinya dari kapal yang digoyangin ini, mudah-mudahan itu akan memicu sebuah revolusi di pendidikan. Gitu ya. Saya mungkin berasumsi bahwa kayak nothing tulus. Kalaupun misalnya nanti ini nggak bener-bener yang gue pengenin 2 tahun kuliah, 2 tahun di luar dan sebagainya yang seperti Pak Nadiem menceritakan visi besar itu sampai nggak bener-bener kejadian seperti yang saya inginkan. Selama itu kapal udah separuh koyak gitu ya. Dan kita semua akhirnya ikut serta swasta, ikut pemerhati ikut dan akhirnya orang jadi ngeh bahwa memang something needs to be done. Selama itu aja udah terjadi. Ya. Akhirnya semua orang ikutan cawe-cawe di pendidikan, semua orang pengen bener-bener ikutan ngebenerin pendidikan. Saya berhusnuzon pada Pak Nadiem bahwa mission accomplished gitu. Karena kita harus dukung. Hanya dalam waktu 5 tahun mengubah sesuatu yang udah sangat luar biasa banget itu. Teman saya yang senang berapa waktu yang lalu diangkat jadi kaprodi ya. Hanya dalam waktu hitungan bulan akhirnya mengundurkan diri Pak. Ini gimana sih nih? Saya tadinya pengen kaprodi itu supaya saya bisa ngebuatin program pendidikan yang bagus untuk siswa, mahasiswa gini-gini. Malah saya tiap hari cuma ngisi borang-borang aja katanya. Saya juga sempat ngalamin 5 tahun. So I know. Yeah. Tapi perlu kesabaran. Dan resiko dalam policy making itu adalah tidak adanya policy implementation. Ya kan? Making is one thing, implementation is another. Risiko kedua adalah kesinambungan atau tidak adanya kesinambungan. Besok menterinya diganti, dia percaya kutub utara yang sebelumnya kutub selatan, beda kan? Padahal ini a long game ya Pak, permainan panjang ini. Jadinya kalau kita berpikir mengenai policy making, sayangnya kan di seluruh dunia ini banyak sekali proses politik yang subject to cyclicalities, 4 tahun atau 5 tahun. Itu kita terbelenggu. Jadi nggak bisa berpikir 30-40 tahun ke depan. Sedangkan anak-anak kita yang baru TK, SD, SMP, SMA, itu kan perlu dikawal selama 20-30 tahun ke depan. Jadinya
nggak nyambung tuh. Dan itu ya, you have to build that sort of a risk dalam kerangka apapun, gitu. Tapi saya sangat mendukung Merdeka Belajar karena itu nyambung dengan konsep yang sering kali saya artikulasikan, yaitu kita penting untuk melakukan demokratisasi ide. Iya kan? Merdeka Belajar, well, it's sort of like democratization of learning. Iya kan? Nah, itu ide. Dan kita nggak bisa democratize ideas. We have to democratize ideas. Ya, saya berdoa, berharap ini berkelanjutan nih. Karena it's too early to opine apakah ini bagus atau enggak. Dan it deserves runway yang cukup panjang. Gitu loh. Nah, gimana nih? Oke, kalau menurut saya pendidikan ini penting, ya kan, untuk membina dan mengawal runway menuju masa depan yang cerah. Saya tuh selalu nanya setiap narasumber, gambaran tahun 2045 tuh gimana sih? Saya tuh kalau ngebayangin 2045 tuh ngeri-ngeri sedep, Pak. Atau harap-harap cemas gitu ya. Seperti saya sampaikan tadi di awal ya, bahwa I have my hopes high gitu. Saya akhir-akhir ini saya muncul sebuah harapan baru. Gitu. Saya ngeliat anak-anak saya yang bisa belajar secara mandiri walaupun harus di rumah. Mereka punya inisiatif untuk ngambil kompetisi ke sana, menang sendiri kemana-mana gitu. Bahkan mereka punya semangat untuk melakukan perbaikan di sekolahnya masing-masing. So, kalau saya ngeliat 2045 itu kan saya ngeliat anak-anak saya pastinya kan. Karena itu dunianya mereka gitu. Saya nggak tahu udah ada di mana nanti pada saat itu. So, ngelihat anak-anak saya, ngelihat teman-temannya gitu. Dan ngelihat tadi ya, perusahaan-perusahaan yang sudah mulai mencoba melakukan real innovation. Melihat Pak Nadiem dengan Merdeka Belajarnya. I have my hopes high sebenarnya. Harapan saya itu tinggi. Tapi kemudian Pak, ada aja gitu ya sebuah kejadian yang benar nggak sih bisa kita gitu Pak? Karena misalnya contohnya ketika saya bantu klien aja, misalnya ngomongin korporasi, gitu. BUMN gitu, di pemerintahan juga yang sekarang ini mulai juga ikutan berinovasi, yang saya sedikit banyak juga suka dilibatkan ke sana. Saya senang banget ngeliat semangatnya nih teman-teman yang undang saya, ayo Mas Indra kita gini-gini, semangat. Begitu implementasi kan ceritanya lain ya Pak ya. Mereka mulai takut, kenapa? Wah ini kalau bisa gini bisa di KPK kan nih Pak, bisa gini Pak, akhirnya kumpulin lawyer dan sebagainya. Saya bahkan di pendidikan sendiri gitu. Saya udah lama pengen punya perguruan tinggi sebenarnya gitu. Sudah ada yang nawarin, ini ada izin nih kan, cari izin baru susah gitu. Beli izin yang sekarang kan modelnya gitu Pak ya, beli izin. We should talk. Very happy. Itu passion kita. Tapi kemudian saya urung gitu Pak. Waktu itu udah semangat banget Pak. Udah ada teman investor nyari, udah dapat izinnya gini. Kenapa? Karena saya ngebayangin kalau aku bangun kampus sekarang dengan sistem yang sekarang, aku akan kejebak kepada low value activity yang tidak directly itu sebenarnya punya value tinggi bagi mahasiswanya. Birokrasi dan sebagainya. Dan itu semakin diperkuat ketika saya terlibat di program kampus merdekanya Pak Nadiem dan ketemu dengan kampus dan sebagainya yang mereka masih mempermasalahkan 20 SKS yang untuk program studi independen dan magang dan sebagainya, pertarungan antara rektor, dekan, dosen dengan kementerian dan sebagainya, yang ada satu pihak yang mempertahankan harus begini gitu, yang sini pengen bergerak gitu. Saya jadi urung. Maybe now is not the right time gitu ya. Tapi ini mumpung Pak Nadiem yang jadi menterinya nih gitu. Tadi kalau misalnya ganti lagi repot lagi gitu. Nah, kejadian-kejadian itu yang kemudian kayak lagi semangatnya teman-teman kepentok gitu. Yang kepentok yang itu kita nggak punya power over it karena memang ya udah gimana, birokrasinya begitu, aturannya begitu, bosnya ngomong begitu gitu ya. Saya punya 100% keyakinan terhadap talenta. Seperti yang Bapak bilang tadi. Talenta kita tuh amazing Pak, anak-anak kita itu ya. Anak-anak muda kita tuh luar biasa banget. No doubt di situ. Jadi problem itu mereka ada di mana tumbuhnya gitu. Ngelihat
teman-teman yang di luar negeri yang hebat diajak balik ke Indonesia, sengsara di Indonesia sedih banget gitu kan. Anak-anak yang brilian banget nggak dihargai di negeri sendiri, malah dihargai di negeri asing. Abis itu kita bilang kamu nggak nasionalisme nggak? Ya bro, di sini digituin, di sana dikasih kesempatan ya human lah gitu. Jadi jangan salahin dianya gitu. Nah yang kayak gitu-gitu yang ya high-nya tadi hopes-nya kan high gitu ya. Tiba-tiba kayak harus diturunkan ke bumi lagi gitu. Sadar dong gitu loh. Dunia tuh nggak seindah itu loh gitu. Tapi itu yang jadi challenge sebenarnya bagi saya gitu kan. Saya dikasih waktu sama Tuhan untuk hidup di sini. So, udahlah, stop complaining and what can you do about it gitu. Karena legacy kita kan ditentukan dengan apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita gitu. Dan kalau kita masih punya waktu to do something about it, mungkin kita nggak ngerasain itu. And that's okay. Karena juga kita lakukan itu kan bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak cucu kita gitu. So mimpi itu masih kuat, Pak. Dan kembali ke pertanyaan Pak Gita tadi ya, 2045 seperti apa ya? Saya memilih untuk melihat dari aspek yang hopeful tadi, Pak, rather than yang mengkhawatirkan. Don't give up. Iya. Dan kadang-kadang taking a step back is actually a step in the right direction. Ya kan? Nggak perlu maju terus. Sometimes you just gotta take a breather. Take a step back. Merenung. Nafas. Maybe it's right to take a step back. Kumpulin energi lagi gitu Pak ya. Iya. Belajar lagi, cari jejaring lagi. Gitu. Dan seringkali anak-anak muda, bahkan yang tua pun juga berpikir kalau kita mundur tuh adalah langkah yang salah. Mundur tuh bisa menjadi langkah yang in the right direction. Terus kita bisa ke kanan, ke kiri, terus bisa maju lagi. Nah, saya sebenarnya masih banyak nih pertanyaan, tapi waktu ini cukup terbatas. Saya mau ngobrol yang terakhir nih, mengenai metaverse. Garis miring, ya topik yang akhir-akhir ini keren kan, metaverse, the blockchain. Saya mau dengar pandangan Anda, sebelum saya ceritakan pandangan saya. Iya, ngomongin metaverse itu kayak kita ngomongin tentang internet sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, ketika dia baru rame-ramenya gitu. Selalu ada pro and cons, ada khawatiran, ada yang punya ekspektasi agak berlebih tentang internet gitu. Dan sekarang kita udah hidup di era internet, di mana internet udah jadi keseharian kita. Dan seperti layaknya kehidupan pada umumnya, ya ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Ada malingnya di sana, tapi juga ada tokoh-tokoh kebaikannya juga di sana gitu. It's just like this is life, cuman bedanya online gitu. Nah, metaverse itu kan evolusi dari internet, konon katanya kan begitu. Yang saya lihat evolusinya not so much about human behavior-nya, tapi lebih kepada teknologinya sebenarnya. So, kan gini, kalau sekarang kita mau mengakses internet ya harus pakai 2 dimensi lah dengan tablet kita, dengan desktop kita. Kalau nanti kan nggak pakai VR, jadi kita 3D, benar-benar seolah-olah kita berada dalam dunia virtual itu. Tapi sebenarnya human behavior-nya, kalau menurut saya, majority kalau kita sekarang udah mature menggunakan internet. Maka ketika nanti kita masuk ke dunia metaverse, maturity kita akan bawa ke sana. Tapi di saat yang sama, kalau emang kita dasarnya sekarang immature, gunakan internetnya, suka menyalahgunakan internet, itu akan kebawa juga ke metaverse. Jadi maling akan jadi maling, di dunia nyata dia maling, di internet dia maling, di metaverse dia akan maling. Di dunia nyata dia guru kebaikan, ya akan jadi guru kebaikan juga di sana gitu. Yang dikhawatirkan itu adalah amplification-nya. Gitu. Karena kalau sekarang kita masih berjarak dengan internet, nanti kan immersive internet itu. Khawatirnya malingnya berlipat ganda level kemalingannya. Gitu. Tapi juga aku sekali lagi pengen lihat sisi baiknya juga. Kebaikan itu bisa juga berlipat ganda. Kepikiran, gue mungkin susah kali ya buat kampus di dunia nyata, kenapa nggak gue buat kampus aja di metaverse gitu, gue gratisin kepada semua orang gitu. Atau udahlah pakai blockchain aja, jadi orang bisa bayar langsung ke gurunya gitu, jadi nggak bayar ke kampusnya gitu. Jadi gurunya semakin sejahtera, karena nggak dipotong sama sekali oleh kampus gitu. Mahasiswanya juga bebas mau bayar berapa aja, modal patronage gitu. So
possibility-nya itu jadi kebuka gitu. Maka balik lagi, kalau dasarnya kita memang ingin menggunakan teknologi untuk kebaikan, kita punya senjatanya nanti. Tapi ya sama, kalau ada orang yang dasarnya maling, dia mau gunakan teknologi untuk malingnya, nanti akan ada tempat yang sangat sangat menarik bagi mereka untuk meneruskan kemalingannya gitu kan. Bagi saya itu. Memang nanti kalau sekarang kita masih lagi bicara bagaimana meregulasi internet. Ketika metaverse datang itu bukan lagi sebuah wacana harapannya. Tapi itu udah benar-benar kejadian. Saya bisa menerima merit dari pemberdayaan metaverse dan juga blockchain. Tapi saya akhir-akhir ini juga sharing mengenai apa yang harus kita waspadai. Ya kan? Kalau masuk ke metaverse atau metaversity, ini ibarat kata di tahun 70-80-an tuh kayak nonton film India. Orang India tuh suka nonton film-film India karena itu virtualisasi yang nggak terjadi dalam aktualitas atau realita mereka. Escapism. Ya. Escapism. Nah itu virtualisasi itu kan nyambung dengan escapism. Dan harus disadari juga dalam metaversity, itu kecenderungan menuju sesuatu yang infinite. Itu nggak bisa dipungkiri. Dan sesuatu yang infinite, itu merendahkan nilai, bukan meningkatkan nilai. Karena nilai itu akan meningkat kalau ada unitnya itu finite, atau jumlah unitnya. Belum lagi kalau ada metaverse prime, metaverse double prime, metaverse triple prime. Ini infinity-nya nih semakin infinite. Iya kan? Udah gitu kita nggak menyelesaikan urusan sehari-hari yang aktual. Di dunia saya sih nyatanya. oke aja kita masuk ke matrix, ke metaversity. Syukur-syukur kita bisa jadi bijaksana seperti yang Anda bilang tadi kan. Terus kita begitu keluar dari matrix, kita balik ke rumah kita di Pondok Labu. Kita menyelesaikan masalah. Tapi ini kita pulang balik lagi ke matrix. Jadi melarikan diri ke matrix dari masalah yang It's like a drug. Iya kan? Nah ini saya nggak maksudnya nggak nolak, tapi ini education ini penting nih mengenai pemberdayaannya. Dan ini poin pertama yang kita harus sampaikan ke anak-anak muda. Yang kedua, blockchain ini pertumbuhannya 110-120% per tahun. Banyak yang nggak mikirin mengenai energinya, kebutuhan energinya. Bitcoin salah satu dari ribuan koin, itu dalam 1,5 tahun menggunakan energi sebesar 130 terawatt. Sama dengan apa yang digunakan Argentina dalam setahun. Dan kalau saya ngobrol sama anak-anak muda, bagian dari milenial, apalagi yang Z, mereka kayaknya mau nge-Bitcoin terus tiap hari, ya kan? Satu, saya bilang ke mereka, lu jangan main Bitcoin aja, lu harus kerja. Siapa yang nanti bikin baju, siapa yang bikin sepatu, siapa yang bikin celana, ya kan? Karena mereka udah terbiasa, tergoda dengan konsep, gue bisa cuan nih, hanya megang dengan 2 jempol aja. Ya, somebody needs to produce. Terus, apalagi energinya yang dibutuhkan. Terus, nyambung ke Glasgow atau Paris, ini harus terbarukan kan? Dan terbarukan belum terbukti scalability-nya. Mau ngomong hidro kayak, mau ngomong solar kayak, mau ngomong panas bumi kayak, mau ngomong angin, scale-nya nggak ada. Nah, saya selalu mendorong mereka. Jangan sampai kalau ngomong climate change, nggak ngomong mengenai nuklir. Karena nuklir itu satu-satunya yang aman secara lingkungan atau untuk lingkungan. Barring accident atau insiden seperti di Fukushima atau Chernobyl tahun 2011 dan 86. Tapi statistiknya jelas bahwa angka kematian karena nuklir itu di bawah 3.000-4.000 per tahun kalau nggak salah. Sedangkan fossil itu jutaan angka kematian karena polusi dan segalanya. Nah ini harus dibungkus nih secara holistik untuk mencari solusi agar kita bisa memetaversekan diri, kita bisa memblockchainkan diri, tapi bijaksana gitu loh. Energinya oke,
dan aman untuk lingkungan. Terus juga jangan menuju ke infinity, tapi harus finite. Supaya value proposition itu dijaga dengan baik. Iya. Iya. Betul bahwa blockchain itu kritikan terbesarnya adalah, Bitcoin kritikan terbesarnya itu adalah consumes energy yang sangat besar gitu. Namun kan kalau kita bicara cryptocurrency yang lain, sebenarnya kan ada juga kripto yang tidak Ether seperti, aman lah. Jadi yang lebih environmental friendly gitu. Jadi sebenarnya alternatif untuk menyelamatkan lingkungan, tetapi kita masih punya cryptocurrency ada sebenarnya. Ya, tinggal nanti kita lihat aja ke depannya seperti apa. Kemudian kaitan dengan tadi itu ya, si anak-anak yang cuk gitu ya, making easy money gitu, main game ya, tiba-tiba langsung bisa kaya raya. Sekarang kan lagi trading seperti itu ya, karena dia main di kripto sekarang NFT, making quick bucks dengan NFT dan sebagainya. Kan kita tidak bisa menghentikan orang untuk making cuan tadi itu ya. Cuman yang paling penting mungkin ya bagi kita seperti yang tadi Pak Gita sampaikan adalah edukasi itu ya, bahwa ngajak anak-anak kita untuk berpikir juga jangka panjang, bukan cuma jangka pendek gitu. Karena ada risiko semakin kesini semakin narrow cara kita ngelihat masa depan dan pengen making quick bucks itu. Kalau zaman bapak saya dulu itu nggak mungkin terjadi karena memang nggak ada fasilitas untuk melakukan itu gitu. Semakin kesini fasilitasnya ada di tangan mereka sendiri. Jadi agak susah untuk kemudian kita mengatakan bahwa itu nggak bagus gitu. Justru responsibility kita adalah kayak bapak-bapak kita dulu ngajarin kita, atau paling nggak ngajarin saya tentang ayolah mikir masa depan, Bu, jangan main terus. Loh, kalau kamu main terus, kamu senang-senang hari ini, nanti ke depan kamu mau makan apa? Pakai bahasa-bahasa yang super sangat sederhana, tapi sebenarnya kan wisdom yang lagi dimasukkan dalam diri saya adalah kamu mikirnya jangan pendek-pendek aja ya. Kamu mikirnya jauh ke depan. Kamu nanti punya tanggung jawab, kamu punya ini gitu. Nah, kalau kita bisa juga mengedukasi anak-anak kita ya bahwa oke, fine, making quick bucks itu selama itu tidak diharamkan, ya monggo aja silahkan. Tapi ingat bahwa ini nggak sustainable loh, gitu. Kita educate mereka. Sehingga yang tadi kita bicara di awal tentang uang sabar itu, itu bukan cuma sekedar investornya yang punya uang sabar, tetapi pelaku ekonominya juga harus dibangunkan kesabaran. Yang saya ngelihat positif dan sekali lagi yang membuat my hopes high juga itu adalah ngelihat teman-teman startup yang bersedia untuk nggak cuan dulu di awal, bersabar dulu karena ingin invest ke startupnya. Beda dengan teman-teman yang kebanyakan ya pelaku UKM yang pengen cepat. Udah aku beli barang, aku jual, beli barang, aku jual. Mikirnya cuma harian aja. Maka indikatornya cuma omset harian. Nah, pelaku startup ini nggak begitu. Indikatornya bukan omset harian. Gitu. Indikatornya kan growth, ya active user growth dan sebagainya. Yang mana itu menjadi indikator bahwa mereka sabar. Mereka playing the long game. Dan Indonesia perlu yang kayak gitu. Bukan yang cuma sekedar menang hari ini, besok pikirin entar. Gitu. Saat ini pun juga ketika ketemu teman-teman UMKM, salah satu narasi yang saya ulang-ulang ke mereka adalah, guys, yuk kita tuh UMKM, tapi berpikir dan bergeraklah layaknya startup. Salah satunya tadi, mikirnya long game. Ya, jangan cuma omset, gitu. Pikirnya growth, reinvest apa yang kamu punya. Sabar dulu di depan. Nah, ketika kita bisa menurunkan wisdom itu kepada anak-anak kita, mudah-mudahan kayak saat saya gitu ya, yang mulai sekarang mikirinnya agak jauh gitu ya. Dulu waktu saya masih anak-anak juga mikirnya nggak sejauh sekarang gitu ya. Tapi aku yakin pesan-pesan orang tua saya itu yang nemenin perjalanan saya sehingga saya kejaga gitu, supaya mikirnya terus jauh. Yang menarik nih Pak Gita adalah generasi-generasi yang terbaru nih, yang masih TK udah pegang gadget sekarang ini. Saya lupa mereka disebut gen apa ya? Alpha apa? Z. Di bawahnya Z. Oh, di bawahnya. Setelah Z. No idea. Mereka A lagi kali balik ke A. Ciri-ciri mereka itu adalah mereka lahir udah pakai gadget ya. Jadi TK tuh udah jago ngedit film dan sebagainya gitu. Tapi yang menarik dari mereka, begitu mereka punya kesempatan main sama teman
Temannya datang ke rumah, tok, 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 yuk main yuk. Dia akan tinggalkan itu gadget, dia memilih main sama temannya. Ini generasi yang udah nggak norak lagi sama teknologi. Beda sama generasi bapaknya, yang masih norak sama teknologi. Kalau pegang terus. Wah, kalau nggak di media sosial nggak eksis, gue nggak eksis. Itu kita norak. Itu generasi saya lah. Lagi di meja makan megang, lagi di toilet megang. Iya. Itu karena saya nggak tahu lagi mandi megang. itu kita norak teknologi soalnya kan barang lucu bagus itu. Dulu aku nggak pernah loh waktu kecil loh, itu kan norak kan. Tapi mereka yang lahir udah pegang itu ya cuma just another tool saja, kayak sendok, kayak garpu, kayak nothing special tentang hal itu. Yang lebih spesial adalah temanku ngajak main, aku bisa bercanda mereka. Dan itu balik lagi, bring my hopes high lagi. Ini, saya tema sentral saya sore hari ini kayaknya tentang harapan. Karena ketika aku melihat itu tuh keisi gitu, jiwa saya. Mudah-mudahan ketika metaverse nanti beneran ada dan blockchain, kripto dan lain sebagainya itu akhirnya udah menjadi keseharian kita. Pemain-pemainnya itu adalah mereka yang bukan generasi norak kayak saya gitu. Tapi generasi yang memang udah mature, yang nggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang perlu dipamer-pamerkan itu. Sesuatu yang kita masih apa ya, kelihatan keren kalau kita begitu gitu. Mereka nggak biasa aja gitu. Nah, 2045 kita berharap mereka yang akan take over banyak aktivitas dari sosial, dari ekonomi bangsa ini, yang mereka menunggangi teknologi untuk kebaikan, bukan sebaliknya. Dipenjara oleh teknologi yang terjadi dengan generasi kita ini. Wow. Saya tuh maksa diri saya supaya screen time saya per hari itu nggak lebih dari 1,5 sampai 2 jam. Oh, bisa Pak? Bisa. Wow. So far so good. Wow. Indra, ini udah lewat batas nih, tapi terima kasih loh saya datang ke sini. Saya yang terima kasih dan kepada kita. keep doing what you're doing. And keep it up, onward and upward. Insya Allah. Ya. Terima kasih supportnya. Teman-teman, itulah Indrawan Nugroho, founder dan CEO dari Cias. Terima kasih. Inilah Endgame.